Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada hari kedua Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang besar kepada kita, yaitu datangnya bulan Ramadan saja itu sudah luar biasa bagi kaum muslimin, dan tentunya sudah pasti dan seharusnya kita itu bahagia dengan datangnya bulan ini. Kalau masalah dalil tentang puasa ini, hatta anak kecil pun terkadang dia sampai hafal gitu, karena setiap tahun diulang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ini puasa ini telah diwajibkan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita telah diwajibkan mereka saum, mereka puasa. La'allakum tattaqun. Tapi ending daripada puasa ini tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah ending, tujuan daripada akhir seorang yang puasa. Kenapa? Karena dengan ketakwaan inilah manusia akan menjadi manusia yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Maka setiap kita punya potensi untuk itu. Siapapun kita, seorang pedagang punya potensi dalam itu. Ketika dia jujur dalam perdagangan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan di dalamnya, maka dia punya potensi menjadi manusia yang mulia. Orang miskin, orang kaya, pejabat, orang biasa, semuanya punya potensi menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa diantaranya kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan? Maka salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, imanan wahtisaban." Dia beriman karena ketakwaan dia, dan dia seorang menjadi takwa karena keimanan dia, wahtisaban, dan dia hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan karena iming-iming sesuatu ya. Dia fokus pada iming-iming. Kalau kamu puasa, kamu ini jadi tujuan awalnya dia mendapati sesuatu hal dunia atau sesuatu yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, atau karena pengen dipuji dan sebagainya. Tidak, tapi wahtisaban, karena hanya menghadap daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ghufir lahu ma taqaddam, yaitu Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada dosa yang luar biasa. Maka tidak ada suatu yang nikmat yang luar biasa ketika dosa kita diampuni Allah Subhanahu. Yang masalah adalah ketika kita merasa bahwasanya dosa yang kita lakukan kecil dan kita anggap itu sebuah dosa yang kecil. Tidak ada dosa yang kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Kalaupun kecil, kalau tidak Allah ampuni, naudzubillah. Kemudian kenapa kita perlu bahagia? Di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, maka dibuka seluruh pintu-pintu surga. Luar biasa. Surga tuh banyak pintu-pintu. Babul jihad, babul rayyan, babul sedekah. Banyak sekali pintu-pintu surga. Terus yang lebih mengembalikan adalah wa ukhliqat abwaabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Neraka juga banyak itu, neraka jahanam dan sebagainya.
Itu adalah perkara-perkara yang mungkin belum kita rasakan. Kita belum pernah masuk dalam surga. Kita juga naudzubillah belum pernah menengok namanya neraka. Tapi ini kiasan bahwasanya setiap manusia ini mendidikan bahwa manusia itu mempunyai kesempatan besar, diberikan taufik yang besar untuk beramal yang besar. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ya, wasufidatis syayatin, kemudian setan-setan diborgol, dibelenggu. Walaupun banyak ikhtilaf di kalangan ulama, di antaranya ada setan-setan yang besar juga, atau setan-setan yang kecil. Intinya adalah pada saat ini adalah kita ditarbiyah untuk tidak menyalahkan setan lagi di antaranya. Berarti yang bekerja adalah hawa nafsu kita. Jadi kita belajar untuk menekan hawa nafsu. Di antara dua ini sebenarnya sudah cukup bagi seorang muslim itu bahagia gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.